Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 6 Januari 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Oke, kemarin analisanya adalah kalau nggak salah ya, itu kan marketnya sudah terlalu tinggi ya di hari Jumat kemarin di sini. Seperti yang saya katakan juga, ini hati-hati ya. Kalau nggak salah kemarin itu saya ada buat dua ya kan, di sini memang area resistennya, kemudian di sini sebagai area supply dari drop base drop di H4 ya kan. Nah kemarin di grup sih ada yang nge-sell ya kan. Dan juga kemarin di video sebenarnya sih saya lupa ngasih tahu ya kenapa. Saya lupa ngasih tahunya itu bagian ini. Kemarin kan saya ngasih tahu kalau titik nolnya itu kemarin di 2662 kalau nggak salah ya, kemarin itu di sini ya. Sorry, di sini kayaknya ya, di jam 9 di sini 2662 di sini ya. Kemarin kan saya katakan 2662 ini belum pasti sebagai titik nol gitu kan. Nah, sebenarnya kemarin itu saya ada lupa ngasih tahu. Nah, itu menggunakan extension Fibo dari sini. Dari H4-nya ya, yang dari sini sini. Nah, kemarin itu pas banget harganya kena di 2665 ya, 2665, dikit banget nih kena di 1618. Makanya kemarin ada yang nge-sell, saya katakan sebenarnya sih bisa karena ini sudah kena di 2665, kena di 1618 extension Fibo. Seharusnya dia nggak bisa lebih. Seharusnya ini ada penurunan walaupun memang targetnya bisa sampai 2674, 2685, tapi karena ini sudah kena 1618, seharusnya sih dia bergerak turun untuk retrace, untuk mengambil ya at least ngeritest resistance become support atau nggak nyari demand gitu kan ya. Nah bener aja kemarin itu harganya turun, jadi untung aja yang kemarin sell sudah close posisi. Dan kemarin pun ini marketnya sudah retest dari 2636, walaupun sebenarnya di sini kita juga ada satu demand ya kan di 2624. Dan kalau dicari dengan menggunakan Fibo ya, dari paling bawah di sini nih ya, dari pertama kali di sini sampai titik nolnya sekarang, ini marketnya berhenti di 38,2 dan di 2636. Nah, jadi sekarang langsung aja, kalau kalian ada yang ingin open buy langsung di sini per video sekarang, saya rasa masih oke. Selama harga tidak melewati 2650. Karena kalau harga sampai ngelewatin 2650, kalian tonton videonya dan kalian open buy, saya rasa itu agak sedikit riskan ya. Karena kalau open buy sekarang, ini kalau dicari saya baru open buy di sini ya, di harga 26, opening candle di sini di 2643 dengan stop lossnya saya itu ditaruh di 2634 ya. Di sini memang 90 pip, sorry 90 pip itu di harga 2634, bener ya, lagi dikit 2634. Di sini saya pribadi ada ambil buy, tapi di sini nggak besar ya karena bukan sebagai level yang bagus banget. Karena sejatinya kan 61,8 di sini. Di sini juga ada area demand-nya. Jadi kalau di sini saya kena stop loss, saya akan tunggu lagi di sini di sekitaran 2622 sampai 2625 untuk ambil buy lagi. Untuk target saya pribadi itu adalah sampai 2675 ya, sampai 2675 atau enggak ekstrim saya akan bisa extend sampai 2685 sini. Jadi kalau ada yang nonton video di sini harganya masih berkutat di atas 2636 ya, dan tidak melewati 2650 ya, bisa ngebuy di sini. Kayak saya pribadi ngebuy di sini dengan target maksimal sampai 2685 maksimal ya. Jadi terserah TP 123, terserah di mana. Dengan stop loss di sini saya taruh di bawah 2636, di bawah 2636 berarti di sini di 2634 ya. Karena kalau dicari ini kan low terendahnya di sini di 2635, jadi saya taruh lebih rendah lagi di 2634 di sini ya. Saya pribadi ada ambil buy di sana. Oke. Untuk hari ini bagaimana? Secara news nanti malam kita ada final services PMI. Walaupun sebenarnya sih hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat kemarin itu kan saya katakan kalau pergerakan dari indeks dolar dan juga gold itu satu kesatuan ataupun mengalami korelasi yang positif ya. Indeks dolar naik, kemudian gold juga ikut naik. Nah, kemarin pada saat ISM Manufacturing PMI di sini menguat ya di jam 11 malam. Jam 11 malam itu sekitaran jam mana dia ya? Di sini ya. Sekitar jam 10, jam 11 di sini drop ya.
Karena juga di sini marketnya sudah membuat yang namanya head and shoulder sudah valid, sudah melakukan juga yang namanya change of character di sini, ya change of character, retrace, turun, retrace maksudnya, turun, retrace kemudian drop. Dan ini sebenarnya sudah selesai di 2636. Dan secara news juga di sini ISM manufacturing-nya itu mencetak angka 49,3. Dengan ISM manufacturing prices-nya itu juga naik ke 52,5. Jadi lumayan ini bisa menguatkan USD walaupun dari segi major pair yang lain itu tidak terlalu berpengaruh ya. Nanti malam sih gini di sini kita lebih melihat sepertinya sih di sini lebih ke final services PMI dan juga factory order sih. Karena kalau nanti malam di sini kan walaupun di sini ini low impact ya, low impact dan di sini medium impact, saya rasa ini juga cukuplah kita bisa melihat di sini sebagai news yang bisa sebagai fundamental ya. Karena di sini factory order berarti kan lebih ke pabrik dan juga nanti gimana data dari ekonominya sendiri ya. Factory order itu pabrik gitu kan ya. Oke, secara analisa sekarang tadi udah ya secara cepat, dan kalau sekarang secara menyeluruh sekarang kita lihat dari segi weekly. Kemarin kan sudah saya katakan dari segi weekly ya. Dari segi weekly itu adalah kalau semisalnya market itu bisa break dari trendline yang kemarin sudah saya gambar ya. Ini kemudian yang di sini. Nah, ini dua lah ya. Ini pun sebenarnya mepet sekali ya. Ini bisa dikatakan mepet ya, pure banget mepetnya gitu kan ya. Ini mepet sekali. Kalau ngambil dari sini pun juga sama tuh ya. Dari sini juga oke, dari sini pun juga oke, ya kan? Ini benar-benar titik penentuan kemarin, dan close-nya pun rada nanggung sebenarnya. Ya, rada nanggung. Apalagi hari ini, hari Senin sekarang itu kita nggak punya ekor sih sebenarnya. Jadi sedikit worry. Ya, makanya saya taruh itu stop loss-nya kan di 2634. Jadi saya rasa dengan stop loss di 2634, saya rasa ya oke lah ya di 2634 gitu kan. Dari segi weekly ini close-nya kemarin itu minggu lalu, aduh riskan banget ya, karena saya menginginkan market itu close di atas 2650. Kalau close di atas 2650 itu enak banget sih sebenarnya. Cuman ya apa mau dikata gitu kan ya. Ini ya oke lah gitu kan ya. Di 26 berapa kemarin ya? Di 2638. Sorry, sini ya 2639,9, hampir di 26 40 gitu kan ya, hampir di 2640. Tipis banget ya, walaupun tidak seperti yang saya inginkan, tapi ya oke lah gitu kan. Otomatis gini ya, dengan adanya trendline ya, trendline yang bergerak mengikuti waktu ya. Jadi dalam beberapa konsep trendline itu ya, walaupun trendline itu tidak di break ya, di beberapa di beberapa kondisi trendline itu kan tidak di break, tapi trendline itu di break dengan waktu ya, waktu. Dalam artian ini kan marketnya terus bergerak ke kanan ya kan, nggak mungkin mundur ke kiri gitu kan ya. Walaupun secara trendline tidak di break, karena kalau dilihat ini kan tipis banget, tidak di break, kemudian close-nya ini mepet sekali, atas bawah juga mepet, tetapi next candle ini kan sudah bergerak di atas dari trendline-nya di sini. Nah, inilah yang dikatakan market itu break dari trendline secara waktu. Jadi kalau dikatakan secara waktu itu beneran bisa bergerak naik, ya bisa, walaupun sejatinya ini tidak break secara volume candle, tapi secara waktu dia memilih untuk bergerak naik. Tetapi ada juga kalanya, karena kalau sampai di minggu ini ya, karena ingat minggu ini nanti di hari Jumat tanggal 10 kita ada NFP. Jadi kalau semisalnya misalnya kalau minggu ini marketnya turun lagi di bawah trendline juga karena waktu kan ya, ini benar-benar menjadi biasnya besar sekali sih. Karena by the time ataupun oleh waktu ini kan tanggal 30 Desember dan juga 6 Januari. Ini sebenarnya menjadi titik krusial 2 minggu di sini sebagai penentu apakah marketnya memang mau turun jauh atau mau terbang tinggi. Itu kan. Ini 2 minggu merupakan penentunya. Karena dari segi trendline pun ini secara waktu bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini benar-benar menjadi dilema sekarang sebenarnya. Tapi nanti kalau di tanggal 13 Januari di minggu kedua ini sih sudah bakal pure ya, apakah bakal naik ataupun bakal turun. Itu. Jadi memang di minggu lalu dan minggu sekarang ini akan menjadi penentu apakah memang bisa bergerak naik lanjut atau bergerak turun. Gitu. Ya.
Itu dari segi weekly, nanggung sekali sebenarnya. Sekarang kita lihat dari segi daily. Dari segi daily ini sih sudah oke, dalam artian marketnya itu sudah meretest ini, ya. Meretest inilah katakannya di 2638 kemarin. Walaupun secara daily di sini biasnya banyak sekali, ya. Di 2650, ya, di 2650 ini juga banyak banget biasnya di sini tuh, ya. Banyak banget biasnya di sini bisa dipakai 2648, ya, tapi lebih baik kita pakai angka genap aja di 2650 kan, ya. 2650 aja gitu kan. Memang kemarin itu marketnya drop lumayan. Nah, tapi dropnya ini untung aja dia nggak terlalu parah dropnya. Dia sampai 2638 doang. Karena kalau ditarik secara Fibo itu kan ini marketnya kemarin itu sampai 38,2. Nah, kalau sampai 38,2 dan marketnya break di atas 2665, ini merupakan retracement yang cukup. Karena sekali lagi menurut saya adalah 38,2 adalah syarat minimal kalau market itu bisa bergerak sehat untuk naik, ya. Seperti itu. Dari segi daily ini kita masih matang banget untuk marketnya itu bergerak naik, karena di sini secara internalnya marketnya sudah ngebuat yang namanya karena saya ganti dulu warnanya. Apa namanya? Marketnya sudah berubah dari bukan berubah, market internalnya di sini sudah melakukan yang namanya break of structure, dan di sini juga sudah di retest di 2638. Ya, jadi harapannya sih ini memang bisa lanjut bergerak naik sesuai plannya. Oke, sekarang kalau targetnya sampai mana? Ya, secara H4 logikanya sih sampai sini. Seperti analisa kemarin di hari Jumat, ya kan? Bisa sampai sini, yaitu di 2685. Oke, 2685. Sampai di 2685. Walaupun terdekatnya sih di sini bisa sampai 26 berapa dikit saya kasih kayak kemarin ya. 26 ini kali ya. 26 inilah ya. 2675 ya. 2675 di sini. Ya, walaupun 2674 lah ya di sini. Ya inilah ya, ini tuh. Ini sebagai resistannya. Ini sebagai resisten, kemudian ini sebagai area supply-nya. Jadi minimal sih targetnya sampai 2675, maksimal sampai 2685. Seperti itu. Kalau diukur memang bisa sampai sana sebenarnya dari secara Fibo. Ya kita hitung sekarang ya, kita pakai H4 aja. Kalau misalnya di marketnya naik ya. Semisalnya nih marketnya naik dari sini ke sini, ya udah kalian bisa lihat ini 1272 ada di 2673, mepet dengan 2674, mepet dengan 2675. Kemudian 1618 ada di 2682, mepet dengan 2685. Ya, ini kan mepet nih. Jadi ya udah, ini kalau udah mepet kayak begini ya ada chance, ada kemungkinan marketnya ini bisa lanjut naik gitu kan. Sampai 2673 yaitu 1272, tengah sampai 2683, 2684, 2685 selaku 1618. Jika memang ini marketnya break di atas 100 ya. Kalau marketnya break di atas 100 ya udah, ini targetnya terdekat sekali lagi 2673, 2674 sampai 2683, 2685 maksimal ya, seperti itu. Kalau nggak bisa, misalnya di sini saya kan tadi ada open buy di sini ya. Jadi kalau di sini pun saya kena stop loss ya saya tunggu di sini ya kan. Karena sekali lagi di sana kan 38,2 ya, di sana 38,2 dan di sini adalah 61,8-nya, yaitu ada di harga ini ya di 2622 dan dari besar area demand-nya dari 2627 sampai 2622 itu. Secara H4 ya, secara H4 di sini. Cara H1 kalau dilihat sih yang pertama ya kayak kemarin juga di sini ya. Di sini selaku resistance become supportnya. Memang sih di sini belum di retest pas banget, cuman ya oke lah gitu kan ya. Ini oke lah, bisa untuk bisa dijadikan sebagai titik entry misalnya. Jadi kalau misalnya marketnya turun ya. Jadi kalau misalnya marketnya ini turun dan kalian nonton ini marketnya drop di bawah 2636 dan kalian paksa open buy, ya itu cukup berisiko. Kenapa? Jadi kalau misalnya marketnya turun ya, coba sekarang saya coba kasih
Fibo 50% ya. Fibo 50% di sini adalah di harga 2630 ya. Memang sih secara kesempatan ini bisa turun sampai 50% Fibo di 2630. Karena secara support juga di sini juga ada di 2630 ya. Jadi saya pribadi sih ya, jadi antara 38,2 atau enggak 61,8. Jadi kalau nanti ke depannya marketnya ini memilih untuk mengenai stop loss saya pribadi, drop sampai 2634 dan ya 2634 ngebreak daripada low-nya di sini. Di 2634 dia kena stop loss, kemudian kena di 2630 dan kemudian marketnya naik. Ya udah, mungkin saya akan ambil tengah-tengah nanti ketika ada suatu pattern atau enggak marketnya ngebuat boss lagi kecil, baru saya akan buy. Tapi kalau misalnya kalian mau buy dengan kondisi marketnya sudah turun ya, saya kena stop loss, marketnya turun, kalian baru nonton gitu kan ya misalnya, dan dropnya di bawah 2636 sampai 2630. Ketika kalian ngelihat di 2630 terjadi pembalikan, ya kalau kalian ngebuy di sini sebenarnya bisa, cuman stop lossnya yang rada lebar. Kenapa? Kalau kalian stop lossnya taruh di bawah 2630 bisa kecil banget, memang hanya sekitaran 20 atau enggak di bawah 20 pip bisa gitu kan ya, pas di 2630. Itu pun kalau pas di 2630 opennya. Jadi kalau misalnya opennya anggaplah di 2631, 32 itu kan masih kecil. Nah, tapi masalahnya kalau kalian open buy di sini 50% memang nggak salah, tapi resikonya adalah market itu bisa nge-sweep turun ya, melakukan yang namanya liquidity sweep untuk mengejar area demand di sini di 2627 sampai 2622. Ketika nih marketnya nge-sweep di sini, kalian kesabet stop lossnya, ya kalian bakal rugi sendiri, karena sebaiknya dengan demikian stop lossnya berarti harus taruh di bawah 61,8. Berarti di bawah 2622, berarti at least di 2620. Jadi di sini risikonya pun cukup besar, 125 pip kalau opennya di 2632. Ya, cukup berisiko memang. Jadi makanya saya pribadi open buy di sini dengan stop lossnya juga ya nggak terlalu besar amat ya kan. 26 tadi saya opennya di sini ya, di 26 berapa tadi? Saya tadi opennya adalah di sini ya, di sini saya opennya. Kemudian stop lossnya di 2634 ya kan, di sini yaitu 90 pip. Ya it's okay 90 pip. Karena kalau ini kena stop loss saya akan tunggu di sini. Ya, tunggu di sini untuk buy. Dan kalau misalnya marketnya nggak kena ya, hanya kayak tadi ya, turun sampai sini dan kemudian naik, ya udah, saya akan ambil buy di tengah-tengahnya di sini. Tergantung bagaimana strukturnya nanti. Apakah mungkin terjadi higher high dan higher low di time frame yang kecil? Ya udah, di sana saya akan taruh ambil buy dengan stop lossnya ya di mana nanti terakhir higher low-nya ataupun original low-nya. Itu. Oke. Jadi untuk sekarang saya prefer sih untuk ambil posisi buy. Saya pribadi juga sudah ambil buy dengan stop loss saya pribadi di 2634. Sekali lagi, ini bukan ajakan. Jadi kalau kalian merasa ini sesuai silahkan, kalau tidak sesuai pun tidak masalah. Kalau misalnya kalian sedikit ragu untuk buy di sini dengan stop lossnya yang cukup lebar, kalau misalnya marketnya nanti break di atas 2650 ya, jadi kedepannya misalnya marketnya memilih untuk break di atas 2650 dan terjadi retest, ya kalian bisa juga buy di sini dengan kondisi kalau harus juga ngelihat di mana swing kecilnya. Karena dengan demikian itu stop lossnya bakal bisa valid. Gitu ya. Jangan kalau misalnya kalian buy di sini nggak pakai stop loss, ya bahaya. Memang sih di sini saya nggak maksakan kalian untuk buy ataupun sell tidak pakai stop loss, karena itu sekali lagi style trading orang, setiap orang beda-beda. Karena kalau misalnya saya lagi nggak pengen, saya pribadi pun kadang pakai stop loss, kadang juga nggak. Karena sekali lagi ya kalau misalnya memang saya bisa melihat market secara lumayan lama, saya nggak pakai stop loss gitu kan ya. Tapi kalau misalnya saya cukup sibuk tapi ada kesempatan emas, ya sudah saya pakai stop loss gitu kan. Karena kalau kalian nggak pakai stop loss, kalian harus berani yang namanya cut loss. Ya, minus itu lebih baik daripada kalian harus merasakan yang namanya margin call. Ya, karena minus itu bisa kita balikkan lagi menjadi plus. Karena kalau margin call, kita harus deposit ulang. Itu beda cerita soalnya. Ya, seperti itu. Jadi, saran saya sih pakai stop loss. Cuman, kalau kalian nggak pengen, ya sudah.
nggak apa-apa nggak pakai stop loss, asal kalian pantau marketnya dan kalian harus berani yang namanya cut loss. Karena kalau salah sudah, ya udah cut. Jangan merasa sampai saya sudah salah, saya biarkan, dengan kalian berspekulasi ini tetap bakal naik karena ya udah ini memang bakal naik. Ya kalau memang marketnya seperti itu, ya kan? Dan memang kalau misalnya marketnya memberikan kesempatan seperti itu dan kalian pas kebetulan melihat marketnya. Jadi kalau misalnya kalian nggak ngelihat marketnya memilih untuk lanjut turun misalnya sampai 2600 misalnya, kalian yang open buy di 2650 ya mati juga gitu kan ya. Jangan gitu. Jadi kalau kalian pakai stop loss itu kan lebih enak. Karena kalau kalian nggak pakai stop loss dan kalian cukup sibuk orangnya, ya berbahaya. Ya, walaupun yakin dengan analisa ini marketnya misalnya naik, nge-buy gitu kan. Kalian sibuk, marketnya tidak bergerak sesuai keinginan kita, ya udah apa mau dikata. Nge-buy di 2650, marketnya drop sampai 2600. Nanti kalian chat saya lagi di WA, ini posisi nyangkut gimana solusinya, hedging bagaimana, lock posisi bagaimana, itu wah, itu cukup berbahaya sih. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Saya pribadi sekali lagi ada buy. Kalau kalian ingin buy, silahkan. Nge-sell pun saya rasa masih oke, tapi di sini di atas aja ya, 2675, 2685 di sini. Oke. Sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.